Bapa yang terkasih, aku datang ke hadapan-Mu saat ini dengan hati yang sesak, dengan jiwa yang lelah, karena menanggung beban yang sepertinya tidak ada habisnya. Aku mengaku bahwa aku membiarkan kesibukan hidup merampas momen-momen di mana aku hanya berbicara denganmu saat-saat suci, di mana jiwaku menemukan istirahat dalam hadirat-Mu. Aku tahu Engkau merindukan dialog-dialog tulus itu, doa-doa tanpa latihan yang lahir dari lubuk hatiku yang terdalam. Ampuni aku Tuhan karena telah mengabaikan hubungan yang berharga ini, karena telah menukar keintiman denganmu dengan kekhawatiran sehari-hari. Hari ini, aku kembali bukan dengan kata-kata indah atau rumit, tetapi dengan hati yang mengakui kebutuhannya akan Engkau Tuhan. Aku mengerti sekarang bahwa ketika aku berdoa dengan tulus sesuatu terjadi di surga, kuasa-Mu turun atas hidupku, kemuliaan-Mu bermanifestasi di sekelilingku, dan yang mustahil menjadi mungkin. Itu bukan doa yang panjang atau rumit, itu hanya kata-kata sederhana dari seorang anak yang berbicara dengan bapanya, tetapi di dalamnya ada iman, ada kepercayaan, ada kepastian bahwa Engkau mendengarkan setiap permohonan. Aku ingat saat-saat di mana aku merasakan hadirat-Mu begitu kuat, sehingga air mata mengalir dengan sendirinya ketika rohku terhubung dengan Roh-Mu begitu dalam, sehingga tidak membutuhkan kata-kata. Aku ingin kembali mengalami itu. Bapa, aku ingin kembali merasakan kuasa-Mu mengubah kenyataanku. Aku mengakui di hadapan-Mu bahwa proses yang aku lalui telah melukaiku secara mendalam. Luka-lukanya masih terasa sakit, bekas lukanya masih terlihat di jiwaku. Ada saat-saat di mana aku berpikir, aku tidak akan kuat, bahwa bebannya terlalu berat untuk ditanggung. Kekecewaan datang, pintu-pintu tertutup, orang-orang meninggalkan aku. Dan perlahan-lahan aku kehilangan api yang menyala di dalam diriku. Rasa sakitnya begitu hebat sehingga aku bahkan menjauh dari doa, karena sepertinya Engkau tidak menjawab. Tetapi hari ini Engkau membuatku mengerti bahwa bahkan ketika aku tidak merasakannya, Engkau bersamaku. Bahkan ketika semuanya tampak hilang, tangan-Mu menopangku. Proses itu melukaiku, ya, tetapi tidak menghancurkanku, karena Engkau tidak membiarkanku jatuh. Bapa, bekas luka itu tertinggal. Ada bekas luka pada imanku, pada harapanku, pada kemampuanku untuk percaya. Kadang-kadang aku melihatnya dan merasa bahwa aku tidak akan pernah sama lagi, bahwa ada sesuatu yang hancur di dalam diriku yang tidak dapat diperbaiki. Tetapi Engkau berkata kepadaku hari ini bahwa bekas luka ini tidak menentukan masa depanku, bahwa itu hanyalah pengingat akan pertempuran yang telah aku menangkan. Engkau memanggilku kembali untuk berdoa, bahkan dengan bekas luka ini, bahkan dengan iman yang rapuh ini. Dan aku memilih untuk taat, karena aku tahu bahwa di dalam hadirat-Mu, aku akan menemukan kesembuhan untuk luka-luka yang tidak dilihat orang lain. Di atas mezbah doa hatiku akan dipulihkan imanku, akan diperbarui, dan harapanku akan dihidupkan kembali. Tuhan, aku berseru kepadamu hari ini dengan kepastian bahwa seruanku tidak akan kembali dengan sia-sia. Aku tahu bahwa setiap kata yang keluar dari bibirku dalam doa naik ke takhta-Mu dan didengar oleh-Mu. Tidak peduli seberapa mustahil situasiku di mata manusia, aku tahu bahwa bagi-Mu tidak ada yang mustahil.
Engkau sudah menjawab begitu sering sebelumnya, mengapa aku harus ragu sekarang? Engkau sudah melakukan mukjizat dalam hidupku, mengapa aku harus berpikir engkau berhenti melakukannya? Aku bertobat karena telah ragu, karena telah mempertanyakan diammu, karena telah berpikir engkau melupakanku. Hari ini aku memperbarui kepercayaanku dan menyatakan bahwa doaku akan membuahkan hasil karena engkau setia pada janji-janjimu. Bapa Surgawi, aku mengakui bahwa seringkali aku mencoba menyelesaikan semuanya sendiri, memikul beban yang tidak pernah menjadi milikku untuk dipikul. Aku pikir aku harus kuat sepanjang waktu, bahwa aku tidak boleh menunjukkan kelemahan, bahwa meminta tolong adalah tanda kegagalan. Tetapi hari ini aku mengerti bahwa kekuatan sejati ada dalam mengakui kelemahanku di hadapanmu, ada dalam mengakui bahwa tanpa engkau aku tidak dapat berbuat apa-apa, bahwa hikmatku terbatas, bahwa kekuatanku habis. Engkau tidak mengharapkan aku menjadi sempurna. Engkau hanya mengharapkan aku menjadi tulus. Engkau tidak membutuhkan pencapaianku. Engkau hanya membutuhkan hatiku yang terbuka. Jadi disinilah aku tanpa segala topeng, tanpa segala kepura-puraan mempersembahkan diriku di hadapanmu. Apa adanya, gagal, lelah, terluka. Tetapi yakin bahwa tanganmu dapat memulihkan apa yang rusak dalam diriku. Tuhan, aku menyatakan saat ini bahwa mulutku tidak akan lagi mengucapkan kata-kata kekalahan. Aku tidak akan lagi memutuskan kegagalan atas hidupku. Aku tidak akan lagi menubuatkan kemalangan atas keluargaku. Aku tidak akan lagi setuju dengan diagnosis negatif yang mencoba dipaksakan atasku. Mulai hari ini kata-kataku akan selaras dengan firman-Mu. Aku akan mengucapkan kehidupan di mana aku hanya melihat kematian. Aku akan menyatakan kesembuhan di mana aku hanya melihat penyakit. Aku akan memproklamasikan kemenangan di mana aku hanya melihat kekalahan. Karena aku mengerti bahwa ada kuasa di mulutku ketika selaras dengan kehendak-Mu. Engkau menciptakan alam semesta dengan kata-kata dan memberiku otoritas untuk menggunakan kata-kata yang menciptakan kenyataan. Jadi aku berkata, sekarang aku lebih dari pemenang, aku anak Tuhan yang Maha Tinggi, aku pewaris janji-janji yang tidak gagal dan yang mustahil akan tunduk di hadapan Tuhanku. Bapa yang terkasih, sementara aku tetap dalam doa aku, meminta bangkitkanlah dalam diriku rasa lapar yang tak terpuaskan akan hadirat-Mu. Biarlah aku tidak puas dengan remah-remah ketika Engkau menawarkan perjamuan. Biarlah aku tidak menerima hidup dalam kedangkalan ketika Engkau mengundangku ke tempat yang dalam. Aku ingin mengenal-Mu secara nyata, bukan hanya mendengar tentang Engkau. Aku ingin mengalami kuasa-Mu, bukan hanya membacanya di halaman-halaman kuno. Aku ingin diubah oleh kasih-Mu, bukan hanya menghafal ayat-ayat indah. Taruhlah dalam diriku rasa haus yang hanya Engkau yang dapat memuaskan, kekosongan yang hanya hadirat-Mu yang dapat mengisi. Biarlah aku menjadi seperti pemazmur yang berkata bahwa jiwanya haus akan Engkau seperti tanah yang kering dan tandus. Jangan biarkan aku terbiasa dengan jarak, menormalisasi ketidakhadiran keintiman, menerima iman yang suam-suam kuku dan tanpa kehidupan. Nyalakan kembali api yang pernah menyala dalam diriku dan buatlah api itu lebih hebat dari sebelumnya. Bapa yang terkasih, aku mengakui bahwa tidak ada pergumulan yang aku hadapi yang lebih besar dari Engkau. Tidak peduli seberapa besar masalahnya, penyakitnya, krisis keuangannya,
konflik keluarganya, atau sakit emosionalnya. Engkau jauh lebih besar. Engkau adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta dengan firman-Mu yang membelah laut, agar umat-Mu bisa lewat, yang membuat matahari berhenti di langit, yang membangkitkan orang mati dan menyembuhkan orang kusta. Jika Engkau melakukan semua itu, mengapa Engkau tidak akan melakukan mukjizat dalam hidupku? Ampuni aku karena telah melihat lebih banyak pada besarnya masalahku daripada pada besarnya Tuhanku. Hari ini aku mengubah perspektifku. Aku tidak lagi melihat gunung aku, melihat Dia yang dapat memindahkannya dengan satu kata. Tuhan, aku menyembah-Mu saat ini, bukan karena apa yang akan Engkau lakukan untukku, tetapi karena siapa Engkau. Engkau layak menerima segala penyembahan, segala puji-pujian, segala hormat dan kemuliaan. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, yang tetap setia. Bahkan ketika kami tidak setia, Engkau adalah tempat perlindungan yang aman di tengah badai cahaya yang bersinar dalam kegelapan, penghiburan yang menenangkan jiwa yang menderita. Aku meninggikan-Mu Tuhan dan menyatakan bahwa tidak ada seorang pun seperti Engkau. Raja-raja di bumi bisa gagal para penguasa, bisa mengecewakan manusia, bisa berbohong, tetapi Engkau tetap sama selamanya. Kasih-Mu tidak berkesudahan, rahmat-Mu selalu baru setiap pagi, kesetiaan-Mu menjangkau langit. Bapa, aku mengerti sekarang bahwa doa selalu menjadi saluran komunikasi di antara kita. Ketika aku berdoa, aku tidak hanya berbicara, aku membuka hatiku bagi-Mu dan membiarkan Engkau berbicara denganku juga. Di saat keintiman itulah, Engkau menyatakan rencana-rencana-Mu, Engkau menghibur jiwaku, Engkau memberiku arahan untuk langkah-langkah selanjutnya. Tanpa komunikasi ini, tidak ada yang mengalir dalam hidupku. Berkat-berkat tertahan, pintu-pintu tetap tertutup, mukjizat tidak terjadi. Bukan karena Engkau tidak ingin memberkatiku, tetapi karena aku menjauhkan diri dari sumbernya. Ini seperti ponsel yang kehabisan daya, yang mencoba berfungsi tanpa terhubung ke sumber listrik. Hari ini aku terhubung kembali denganmu melalui doa Tuhan. Aku ingin memupuk keintiman denganmu ini dengan cara yang berbeda sekarang. Aku tidak menginginkan religiusitas yang kosong penuh dengan kata-kata hafalan dan ritual tanpa kehidupan. Aku menginginkan hubungan yang benar di mana aku hanya berbicara denganmu seperti seorang anak berbicara dengan ayahnya. Aku ingin bangun dan hal pertama yang aku lakukan adalah berbicara denganmu. Aku ingin tidur dengan firman-Mu bergema di hatiku. Aku ingin hari-hariku ditandai oleh persekutuan yang konstan ini, di mana dalam setiap situasi dorongan pertamaku adalah mencari wajah-Mu. Bantulah aku memprioritaskan keintiman ini di atas segala hal lainnya. Karena aku tahu bahwa segala sesuatu yang lain dalam hidupku bergantung padanya. Bapa yang terkasih, aku percaya pada kuasa doa. Ini bukan kekuatan sihir, tetapi kekuatan yang berasal dari koneksi dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika aku berdoa, aku memobilisasi surga demi kebaikanku. Ketika aku berseru, malaikat dikirim untuk berperang bagiku. Ketika aku memohon, tangan-Mu terulur untuk menyentuh situasiku. Doa memiliki efek yang nyata dan konkret. Ia mengubah keadaan, membuka pintu, mematahkan belenggu, menyembuhkan penyakit, memulihkan hubungan, dan mengubah hidup. Ini bukan karena aku istimewa atau karena aku layak,
tetapi karena Engkau adalah Tuhan yang mendengar dan menjawab doa anak-anak-Nya, ampuni aku. Karena telah meremehkan kuasa ini, karena telah mencari solusi di semua tempat kecuali padamu. Tuhan, aku membutuhkan mukjizat. Aku butuh Engkau menyentuh area hidupku yang kata dokter mustahil untuk disembuhkan. Aku butuh Engkau menyelesaikan situasi keuangan yang membuatku tidak bisa tidur setiap malam. Aku butuh Engkau memulihkan hubungan yang sepertinya hilang selamanya. Aku butuh Engkau menenangkan badai yang mengancam akan menghancurkan keluargaku. Aku butuh Engkau menyembuhkan luka emosional yang berdarah dalam diam di dalam diriku. Aku tahu bahwa Engkau dapat melakukan ini dan lebih banyak lagi. Itu tidak sulit bagimu. Apa yang mustahil bagi manusia sangat mungkin bagimu. Hari ini aku meletakkan semua ini di hadapan mezbahmu dan percaya bahwa Engkau akan melakukan jauh melampaui apa yang dapat aku bayangkan. Bapa, aku menyembahmu karena aku tahu bahwa dalam penyembahanlah mukjizat mulai terjadi. Ketika aku berhenti berfokus pada masalah dan mulai berfokus padamu, sesuatu berubah di alam roh. Ketika aku mengangkat tanganku dan meninggikan namamu, bahkan tanpa mengerti apa yang sedang Engkau lakukan, aku menyatakan kepercayaan mutlakku padamu. Penyembahan bukan hanya menyanyikan lagu-lagu indah, itu adalah sikap hati yang mengakui kedaulatanmu atas segala sesuatu. Itu mengatakan bahwa bahkan jika mukjizat tidak datang seperti yang aku harapkan, Engkau tetaplah Tuhan dan layak menerima. Pujianku itu adalah memilih untuk percaya ketika segalanya menyuruhku menyerah. Itu adalah tetap teguh ketika badai ingin menjatuhkanku. Tuhan, aku berdoa tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk semua orang yang juga membutuhkan mukjizat hari ini. Untuk dia yang ada di ranjang rumah sakit, mendengar diagnosis yang menghancurkan. Untuk ibu yang menangis dalam diam karena tidak tahu bagaimana memberi makan anak-anaknya besok. Untuk ayah keluarga yang kehilangan pekerjaan dan tidak melihat jalan keluar. Untuk pemuda yang berada di ambang bunuh diri karena kehilangan semua harapan. Untuk keluarga yang sedang hancur karena dialog telah digantikan oleh teriakan dan sakit hati. Untuk semua orang yang terluka hancur, lelah berjuang, biarlah doa ini mencapai hati setiap orang dan membangkitkan dalam diri mereka iman untuk percaya kembali. Bapa yang terkasih, aku menyatakan bahwa pergumulanku akan segera berakhir. Bukan karena aku berhenti menghadapi tantangan, tetapi karena sekarang aku menghadapinya. Dengan kepastian bahwa aku tidak sendirian, Engkau bersamaku berjuang untukku membuka jalan di mana aku hanya melihat tembok. Aku menyatakan bahwa kemenangan sudah dijamin bukan karena kekuatanku, tetapi karena kuasa-Mu yang bekerja di dalamku. Aku menyatakan bahwa langit terbuka di atas hidupku saat ini dan bahwa kemuliaan-Mu turun untuk melingkupiku sepenuhnya. Aku menyatakan bahwa mukjizat bukanlah hal masa lalu, tetapi bahwa Engkau terus melakukan keajaiban hari ini, sekarang di saat yang tepat ini. Aku berdoa, Tuhan, aku berkomitmen untuk tidak lagi meninggalkan doa. Tidak peduli seberapa sibuknya aku, tidak peduli seberapa lelahnya, aku tidak peduli jika jawaban butuh waktu lama untuk datang. Aku akan tetap teguh dalam praktik persekutuan denganmu ini. Aku akan mencari wajah-Mu setiap hari di tengah malam jika perlu, karena aku mengerti bahwa tanpa keintiman ini tidak ada yang berfungsi dalam hidupku. Doa bukan lagi kewajiban agama bagiku,
Itu adalah kebutuhan vital seperti bernapas. Aku tidak bisa lagi hidup tanpa momen koneksi denganmu ini. Di sanalah aku menemukan kekuatan untuk melanjutkan. Di sanalah aku menerima harapan untuk tidak menyerah. Di sanalah aku mengalami kasih-Mu secara nyata, sehingga aku tidak punya kata-kata untuk menggambarkannya. Bapa, sementara aku berdoa, aku sudah merasakan sesuatu berubah di dalam diriku. Damai sejahtera yang tadinya jauh mulai kembali. Harapan yang tadinya mati mulai bangkit kembali. Iman yang tadinya tertidur mulai bangun. Begitulah cara kerja doa yang sejati. Ia tidak hanya mengubah keadaan luar, ia mengubah terlebih dahulu batin orang yang berdoa. Dan ketika batin selaras denganmu, bagian luar mulai menyesuaikan juga. Aku tahu bahwa mukjizat yang sangat aku nantikan sedang dalam perjalanan. Mungkin tidak datang besok, mungkin tidak datang seperti yang aku bayangkan, tetapi akan datang pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat. Karena Engkau tahu persis apa yang aku butuhkan, Tuhan. Engkau mengetahui setiap detail situasiku. Engkau tahu malam-malam di mana aku menangis sembunyi-sembunyi agar tidak ada yang melihat kelemahanku. Engkau tahu tengah malam di mana penderitaan tidak membiarkanku tidur. Engkau tahu saat-saat di mana aku tersenyum di luar, sementara di dalam aku hancur berkeping-keping. Engkau tahu setiap bekas luka, setiap kekecewaan, setiap pintu yang tertutup di depan wajahku. Tetapi Engkau juga tahu kemenangan yang akan aku miliki, pintu-pintu yang masih akan terbuka, mukjizat yang masih akan aku saksikan. Engkau sudah melihat akhir ceritaku, dan aku tahu itu adalah akhir yang mulia. Karena Engkau tidak menyia-nyiakan apapun dalam hidup anak-anak-Mu. Bahkan air mata yang aku teteskan akan diubah menjadi kesaksian kesetiaan-Mu. Bapa yang terkasih, aku menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu sekarang. Aku menyerahkan kesehatanku, keuanganku, keluargaku, impianku, frustrasiku, luka-lukaku. Aku tidak ingin lagi memikul beban ini sendirian. Engkau berkata bahwa kuk yang Engkau pasang itu enak dan bebanmu itu ringan. Jadi aku menukar bebanku yang berat dengan milik-Mu. Aku percaya bahwa Engkau akan memelihara setiap area hidupku lebih baik daripada yang pernah bisa aku lakukan. Aku melepaskan kendali dan membiarkan Engkau menjadi Tuhan mutlak atas segalanya. Lakukanlah seperti yang Engkau kehendaki. Pimpinlah seperti yang Engkau anggap terbaik. Hanya jangan biarkan aku menyerah di tengah jalan. Topanglah aku ketika kekuatanku habis, angkatlah aku ketika aku jatuh, dan jangan biarkan aku kehilangan iman padamu, Tuhan aku. Percaya bahwa mukjizat sudah dimulai. Aku tidak perlu melihat untuk percaya, aku tidak perlu menyentuh untuk memiliki kepastian. Aku percaya karena aku tahu bahwa Engkau setia. Aku percaya karena aku sudah merasakan kuasa-Mu sebelumnya. Aku percaya karena firman-Mu tidak gagal. Aku percaya karena di dalam doalah yang mustahil menjadi mungkin. Jadi aku tetap di sini berlutut di hadapan-Mu, bukan hanya meminta tetapi menyembah, bukan hanya memohon tetapi meninggikan, bukan hanya berseru tetapi mempercayai. Karena aku tahu bahwa mukjizatku tidak bergantung pada kekuatan imanku, tetapi pada kebesaran Tuhanku. Dan Engkau maha besar, maha kuasa, maha setia Bapa. Sementara aku bangkit dari doa ini, aku membawa bersamaku kepastian bahwa Engkau telah mendengarku
Tidak ada keraguan di hatiku, tidak ada lagi keputusasaan di jiwaku. Ada damai sejahtera yang melampaui segala akal kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan dengan logika manusia. Aku tahu bahwa hari-hari mendatang mungkin masih menghadirkan tantangan, tetapi sekarang aku menghadapi semuanya dengan cara yang berbeda. Aku tidak lagi melihat besarnya gunung aku, melihat besarnya Tuhanku. Aku tidak lagi bersandar pada pengertianku sendiri. Aku bersandar sepenuhnya padamu, dan dengan keyakinan ini, aku menyatakan bahwa ceritaku sedang berubah sekarang, bahwa mukjizatku sedang dalam perjalanan, dan bahwa segala sesuatu akan bekerja sama untuk kebaikanku, karena aku mengasihimu dan dipanggil sesuai dengan rencanamu. Dalam nama Yesus, aku berdoa dan percaya amin. Saudara yang terkasih, saudari yang terkasih, jika doa ini menyentuh hatimu, jika kamu merasakan hadirat Tuhan saat berdoa bersamaku, jangan simpan ini untuk dirimu sendiri. Ada ribuan orang pada saat yang tepat ini yang sedang melalui pergumulan yang sama, yang kamu hadapi memikul beban yang sama, menangis dengan air mata yang sama. Mereka perlu tahu bahwa mereka tidak sendirian, bahwa ada harapan, bahwa Tuhan masih melakukan mukjizat. Karena itu, aku minta kamu tekan tombol like di bawah video ini. Tindakan sederhana ini bukan hanya untuk mendukung saluran ini adalah cara untuk memberitahu algoritma bahwa konten ini perlu menjangkau lebih banyak kehidupan. Ini adalah kamu menjadi instrumen di tangan Tuhan untuk membawa pesan iman ini kepada siapapun yang putus asa, kepada siapapun yang sudah tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan, dan jangan berhenti di situ. Bagikan video ini dengan teman yang sedang sakit, dengan anggota keluarga yang kehilangan harapan, dengan kenalan yang berada di ambang kehancuran. Jadilah pembawa pesan yang Tuhan gunakan untuk mengubah hidup seseorang hari ini. Dan berlanggananlah saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, karena di sini kamu akan selalu menemukan konten yang memperkuat imanmu, yang memberi makan jiwamu, yang memperbarui kekuatanmu. Jangan biarkan kesibukan hidup merampas momen-momen berharga persekutuan dengan Tuhan melalui doa ini. Kembalilah selalu bawa orang lain, dan bersama-sama kita akan membentuk pasukan pendoa syafaat yang akan menggerakkan surga melalui doa Tuhan, memberkatimu dengan limpah. Dan semoga mukjizat yang sangat kamu nantikan segera tiba pada waktu Tuhan yang sempurna.